Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Sadia dengan NPM 234120406 dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang speech. Pengertian speech. Speech atau pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang kepada audiens dengan tujuan tertentu, seperti memberi informasi, mempengaruhi pendapat, dan tindakan mereka atau menghibur. Biasanya pidato diorganisir dengan struktur yang jelas, termasuk pembukaan, isi, dan penutup, serta menggunakan bahasa yang persuasif dan inovatif. Tujuan pidato. Yang pertama, memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan di dalam suatu acara atau kegiatan. Umumnya akan dibuka dengan sapaan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian gedung. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pemberian sapaan. Yang kedua, memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya seperti pidato konferensi pers. Biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu segera diinformasikan kepada khalayak umum, seperti pidato mengenai keputusan bulan Ramadan atau sebagainya. Yang ketiga, mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela. Contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meyakinkan pendengar. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Orang-orang yang mencalonkan diri tentu akan memberikan banyak pidato terkait apa saja gagasan dan tujuan nantinya. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Yang kelima, menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Pada pidato kali ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Adapun jenis-jenis dari pidato. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Yang kedua, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal, seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Yang ketiga, pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan mengguyurkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Yang keempat, ada pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya
Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selanjutnya ada struktur teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Pada bagian pembukaan terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan berupa penghormatan. Yang ketiga, ucapan berupa rasa syukur. Yang keempat, pengantar ke arah topik utama. Pada bagian pembukaan pidato, seseorang harus memulainya dengan karakter yang kuat. Karakter tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Yang kedua, ada isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Yang ketiga, penutup. Pada bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.